Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangkitkan kita daripada tidur kita. Fa innan nauma akhul maut. Sesungguhnya tidur itu adalah saudaranya mati. Persis sama. Kalau orang mati, dia tidur dalam keadaan sudah tidak bernafas. Kalau orang yang tidur, dia tertidur tapi masih bernafas. Itu saja cuma bedanya. Yang selebihnya rohnya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah nanti Allah Ta'ala akan kembalikan roh itu ke badannya atau Allah tahan. Orang meninggal itu enggak butuh nunggu sakit dulu, enggak. Bisa jadi ketika saat dia tidur Allah tidak kembalikan lagi ruh ke dalam jasadnya, maka disitulah akhir pengembaraannya selama hidup di dunia. Di dalam dunia ini kita senantiasa mengejar amal-amal saleh. Yang masing individu kita tahulah sebatas mana amalan ibadah kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka jalan-jalan kebaikan, selalu membuka amalan-amalan yang pahalanya itu kadang ada setara dengan amalan yang paling tinggi. Contohnya, pada masa kini orang untuk berangkat haji harus menunggu antrean yang begitu lama dan panjang. Bisa sampai puluhan tahun. Padahal usia beliau adalah sudah 60. Mau tunggu 30 sampai usianya nanti menuju 90? Kalau Allah Ta'ala menakdirkan beliau hidup sampai 90. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu 60 sampai 70, kisaran itu. Wa qaliluhum wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Sedikit di antara umatku ini yang mampu melampaui itu. Kalau ada yang melampaui, maka itulah fadilah, keutamaan yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Baik, ada amalan yang bisa kita lakukan setara dengan ibadah haji. Ada orang miskin yang ngadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya enggak bisa bersedekah karena tidak ada uang. Maka Nabi SAW memberitahu amalan lain yang setara dengan sedekah, yang bisa melampaui sedekah, yaitu bertasbih, bertahmid dan bertakbir ba'da salat atau setelah salat fardunya. Baik, amalan yang pertama adalah yang bisa setara atau menyamai dengan amalan ibadah haji adalah salat 5 waktu berjamaah di masjid. Man ghada ila salatin maktubah kana kahajjatin aw fahiya kahajjatin. Barang siapa yang berangkat menggerakkan kakinya menuju masjid, maka pahalanya orang tersebut mendapatkan pahala seperti orang berhaji. Kemudian kalau dia berangkat menuju man ghada ila salatin tatawwu'in, kemudian setelah salat fardu dia menuju lagi salat sunnah berikutnya. Ada sunnah qabliyah, ada sunnah ba'diyah, maka fahiya ka umratin nafilatin. Maka sesungguhnya dia itu layaknya mendapatkan pahala orang yang berumrah. Mudah sekali untuk mendapatkan pahala-pahala, tapi ketika dirinya ada kemauan. Rasulullah SAW begitu banyak mengucapkan hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan dalam beramal. Kemudian yang kedua, di antara amalan ibadah yang setara dengan pahala haji adalah salat sunnah isyraq atau yang dikenal dengan salat syuruk.
Perlu diketahui ada syarat. Ada syarat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait salat sunnah syuruk ini. Man shalla salatas subhi fi masjidin jamaah. Barang siapa yang kemudian dia berangkat salat subuh berjamaah di masjid, yathbutu fihi hatta yusalliya subhatad duha, kemudian dia duduk sejenak di masjid, lalu setelah itu dia salat 2 rakaat, ya, subhatad duha, untuk salat duhanya, waktu di awal duha yang paling bagus, kana ka ajrin hajj, sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji. Pertama, dia salat jamaah di masjid, lalu kemudian setelah itu dia duduk berzikir, membaca Al-Quran, menunggu sampai matahari terbit. Itu ada biasanya kalau kita pakai aplikasi, ada tandanya bahwa syuruk telah tiba. Saran para ulama adalah hendaknya tidak langsung salat ketika tiba waktu syuruk itu, tapi hendaknya tunggu dulu sampai kira-kira 10 atau 15 menit setelah salat syuruk tiba, baru kemudian dia salat di situ, entah 2, 4 atau semampunya dia bisa salat. Karena ada larangan daripada Nabi salat ketika pas-pasnya matahari terbit. Begitu juga dengan waktu terbenam matahari. Ada larangan daripada Nabi SAW salat ketika pas-pasnya matahari itu hendak terbenam. Makanya setelah salat asar itu enggak ada lagi salat sunnah sampai dengan setelah maghrib, atau ketika dia berangkat ke masjid lalu salat tahiyatul masjid. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa dilakukan adalah, ini banyaknya laki-laki yang bisa buat, kalau perempuan tentu di rumahnya, berangkat menuju tempat masjid ataupun tempat dia menuntut ilmu, ya. Barang siapa yang berangkat ke masjid ataupun berangkat menuju majelis ilmu, yuridu an yata'allama au yu'allimahun nas au yu'allimahul khair, dia berangkat untuk mengajarkan ilmu agama atau dia belajar ilmu agama, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal. Mudah sekali bagi kita orang laki-laki, ya, terutama di masjid ini banyak sekali pahala yang bisa kita dulang. Termasuk tadi salat berjamaah, setelah salat subuh juga bisa dapat salat sunnah isyraq, salat syuruk, kemudian duduk di masjid mendapatkan ilmu atau mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran. Ustaz, saya tidak mengajar, tapi saya punya anak yang setiap subuh saya mengajarkannya Al-Quran, pun sama demikian. Enggak mesti dia seorang ustaz yang mengajarkan di masjid, dia duduk masjid bersama anaknya, bersama istrinya, lalu dia panggil istrinya atau anaknya untuk belajar Al-Quran bersamanya, maka samalah seperti itu keadaannya. Kemudian berikutnya adalah yang bisa kita dapatkan dengan amalan setara pahala ibadah haji adalah orang-orang yang berzikir setelah salat maktubah atau salat-salat fardu. Dia baca langsung ketika salat subuh selesai atau salat-salat fardu, dia tidak beranjak dulu, tapi kemudian dia berzikir kepada Allah, ya. Kemudian dia membaca tasbih, tahmid dan takbir. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan haji. Kemudian yang bisa dilakukan oleh orang ketika haji lagi banyak-banyaknya orang dan kuota yang terbatas, dia bisa berangkat umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan ramai, namun tidak seramai orang seperti ibadah haji. Haji dibatasi, namun umrah terkadang kuotanya bisa banyak sekali diberikan. Maka inilah kesempatan kita mendulang pahala seperti orang yang berhaji. Kana ka hujjatin ma'i, kata Nabi, orang yang umrah di Ramadan itu bagaimana layaknya berhaji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya,
Saya nggak ke masjid karena saya perempuan mungkin. Ya, boleh. Ada lain yang bisa kita dapatkan, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini siapapun bisa berbuat selama dia mendapati kedua orang tuanya. Orang yang namanya juga orang tua, dia akan kembali pada kondisi awal seperti anak-anak. Kadang banyak permintaan, kadang banyak yang ini yang itu, kadang pendengarannya sudah berkurang. Disitulah kesabaran anak teruji. Disitulah ya loyalitas sang anak, kasih sayang anak kepada orang tuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala takul lahuma uf." Jangan engkau berkata ah. Kalau bahasa kita alah, apalah kalimat ah itu ya? Ternyata setelah kita diperhatikan, orang tua itu mudah sekali sensitif dengan kalimat-kalimat yang kasar, dengan nada-nada yang membentak. Sensitif. Bisa salah paham atau bisa dengan misalkan kita menolak untuk bantuannya dengan halus pun, kadang dia dalam hatinya, aduh kok anak saya nggak mau nolong ya. Seperti itu perasaan orang tua. Maka inilah bagi kita yang masih memiliki dua pintu surga, bapak dan ibu kita. Kalau ada dua lembar pintu itu, maka segeralah berbakti kepada mereka, apalagi usia mereka sudah tua. Kalau masih ada satu pintu, entah bapak entah ibu, segera berbuat baiklah kepada salah satu di antara mereka. Kalau dua pintu itu sudah ditutup, maka habislah. Maka pintu surga yang paling utama itu dan yang paling bagus, birrul walidain, itu sudah tidak ada lagi. Maka berbahagia orang yang masih ada kedua orang tuanya sampai saat ini. Berbuat baiklah kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang mendapatkan pahala dengan ibadah haji adalah mereka yang punya niat ibadah haji, sudah siap berangkat, qaddarullah wa ma syafa'al, Allah wafatkan dia. Sudah tiba 10 hari lagi mau berangkat ya. Ternyata dia meninggal. Dalam hatinya sudah ada tekad ya, dalam niatnya sudah siap, insya Allah saya berangkat dalam beberapa hari kemudian. Atau dalam perjalanan dia meninggal dunia, atau belum sempat berangkat sudah sakit keras duluan, sudah stroke, sudah apa, masuk rumah sakit. Maka sebagaimana riwayat daripada Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwasanya orang itu mendapatkan amalan yang setara dengan itu karena dia sudah berniat untuk beribadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, amalan-amalan yang bisa kita lakukan itulah yang kita kejar. Bahwa ketahui amalan ini bukan lantas kemudian mengganti ibadah haji. Oh, kalau saya sudah buat ini berarti saya nggak pergi lagi berangkat haji. Tidak. Ini amalan yang kita dapatkan untuk menyamai amalan itu kalau memang kita selama hidup tidak mampu untuk berangkat ibadah haji. Inilah amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menyamainya. Namun lantas kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala di akhir perjalanan hidup kita, Allah kasih kita berangkat haji. Maka kita harus berangkat. Ternyata di akhir usia kita Allah kasih rezeki yang itu kemudian membuat kita mampu berangkat haji. Karena haji itu bukan perkara sehari dua hari, lama. Makanya rukun Islam yang terakhir adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Di situ ada syaratnya, bagi yang mampu fisik ya, badannya, uangnya ya, seterusnya. Bukan hanya uangnya saja, tapi kalau sudah uzur bagaimana mau berangkat? Kalau dia punya badan kuat tapi tidak punya keuangan yang cukup, bagaimana hendak dia mau berangkat? Maka dua-duanya harus disiapkan. Oleh karena itulah amalan ibadah haji bukan amalan sehari. Amalan seperti umrah itu 3 jam selesai umrah. Umrah nggak lama-lama, 3 jam selesai. Sedangkan haji berhari-hari butuh tenaga yang kuat, butuh fisik yang prima, baru dia bisa melaksanakan ibadah haji. Tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan segala amal-amal saleh guna meraih pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu amalan dan ibadah yang kita lakukan
harus berlandaskan niat ikhlas kepada Allah Ta'ala, bukan karena berharap pandangan manusia. Demikian nasihat subuh kita. Tentunya nasihat ini untuk pribadi saya, dan selebihnya adalah kepada para jamaah yang bisa mengambil manfaat dari perkataan ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.